mulai untuk kita memuji Tuhan ibadah kita hari ini, kita akan satu dalam doa dulu ya. Doa akan dipimpin oleh Kakak Caca. Teman-teman, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas hari yang baru, nafas dan baru. Sekarang kami akan memuji dan menyembah nama-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau pimpin acara anak sekolah minggu kami dari awal hingga akhir. Ya Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan Amin. Amin. Gimana Kak Ca? Siap memuji Tuhan hari ini? siap. Oke, adik-adik semuanya. Yuk kita berdiri sama-sama ya. Kita memuji Tuhan. Yuk tepuk tangan. Yeay. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang, digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Badanku ke depan, badanku ke belakang, badanku ke depan dan digoyang-goyang, digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang, digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Yuk Kaca, sekarang kita siapin tali, kita mau daki-daki ya. Oke, yuk semuanya udah siapkan tali kalian. Kita akan mendaki gunung yang tinggi. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Kaca, itu masih ada yang tuh, masih ada yang duduk-duduk kan? Ayo adik-adik semuanya berdiri, yuk sama-sama ya. Kita sekali lagi mendaki gunung yang tinggi. Siapkan tali kalian. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka senyum yang manis, di suka kau ada, di
sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Oke, tepuk tangan sama-sama. Ya, sekarang adik-adik boleh duduk. Kalian cari tempat duduk yang paling nyaman buat kalian ya. Kan ini di rumah masing-masing kan? Oke, yuk. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan sama-sama menyembah Tuhan. Dan biarlah ini menyenangkan hatinya Tuhan. Nanti Kak Caca akan pimpin kita menyanyikan lagu sama-sama ya. Izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi dari awal. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Wah, senang ya bisa bertemu dengan adik-adik lagi. Hari ini Kak Ito diberikan kesempatan lagi buat menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu,
Mari kita berdoa, memohon hikmat dari Tuhan untuk kita bisa mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa, kunci tangannya, tutup matanya. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami percaya hari ini hari yang Kau berikan. Kalau hari ini kami boleh beribadah Tuhan dan akan mendengarkan firman Tuhan, itu semua karena kemurahan Tuhan. Kalau kiranya Tuhan memberikan kami pengertian dan hikmat untuk kami bisa mengerti akan setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Berikan juga hamba-Mu Tuhan kemampuan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan sehingga firman yang disampaikan boleh tersampaikan dengan baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Lama ya gak berjumpa dengan adik-adik. Kakak sudah kangen juga sama adik-adik. Hari ini Kak Ito akan menceritakan seorang pribadi yang benar-benar luar biasa. Dia yang mengubahkan kehidupan Kak Ito sampai saat ini. Tanpa dia, mungkin Kak Ito gak akan di sini, gak bisa bertemu dengan adik-adik. Nah, pribadi itu adalah Yesus. Iya, Yesus. Adik-adik pasti tahu kan, Yesus. Dia pribadi yang luar biasa dalam kehidupan Kak Ito. Nah, dia tebus Kak Ito sehingga Kak Ito boleh hidup baru sama seperti adik-adik. Dia juga tebus adik-adik sehingga adik-adik boleh menjadi anak-anak Tuhan sama seperti Kak Ito. Kak Ito sekarang diberi kesempatan untuk melayani di Kids dan juga di Aser. Kak Ito merasa bangga dengan hal itu. Karena itulah tujuan kita sebagai anak-anak Tuhan, yaitu melayani Tuhan. Melayani Tuhan yang telah menebus kita untuk menyenangkan hatinya Dia. Nah, jangan usah takut ya ketika kita berbicara tentang melayani. Kita nggak perlu takut dengan kekurangan kita. Kita nggak perlu takut dengan yang mengintimidasi kita. Karena Tuhan telah percaya sama kita. Tuhan telah memberikan kita kesempatan. Tuhan telah menebus kita supaya kita bisa melayani Tuhan. Nah, kita punya banyak contoh. Contohnya ada Nabi Daud. Dan masih banyak lagi. Ada Paulus, ada Abraham. Mereka bukan orang-orang yang luar biasa, tapi mereka orang yang mau memberi diri mereka untuk menjadi pelayannya Tuhan. Mereka yang awalnya bukan siapa-siapa, tapi karena mereka memberi diri untuk melayani Tuhan, Tuhan memakai mereka secara luar biasa. Sama juga halnya dengan Kak Ito. Kak Ito yang awalnya pemalu, yang awalnya merasa gak bisa apa-apa, tapi ketika Tuhan meminta Kak Ito untuk menjadi pelayan Tuhan, Kak Ito berusaha yang terbaik, memberi yang terbaik tentunya, yaitu memberi hati Kak Ito. Tuhan gak lihat siapa kita, tapi Tuhan melihat hati kita. Kita gak perlu kok pandai berbicara, kita gak perlu pandai dalam segala hal. Tuhan hanya mau hati kita. Inilah yang menjadi kunci supaya kita bisa melayani Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan, yaitu hati kita. Hati kita itu berpengaruh besar terhadap kuasa Tuhan. Ketika kita memberikan hati kita, Tuhan akan membentuk hati kita. Dan tanpa kita sadari, lewati proses demi proses, kita akan menjadi serupa dengan Kristus itu sendiri. Nah, Kak sendiri sampai saat ini masih terus belajar untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Karena kakak sadar, kakak itu anak Tuhan. Sebagai anak itu harus melayani Bapa, melayani Tuhan, melayani Dia yang memberikan kehidupan buat kita. Nah, adik-adik juga bisa melayani. Bukan berbicara juga tentang kita melayani di gereja, tapi kita bisa melayani dimanapun kita berada. Kita di sekolah, kita bisa melayani. Kita di luar, kita bersama orang tua, kita bersama dengan teman-teman, kita bisa melayani. Contohnya, pasti adik-adik bertanya, bagaimana kita bisa melayani Kak? Kalau kita ada di sekolah, kalau kita ada di rumah, kalau kita ada di lingkungan dengan sahabat-sahabat kita. Nah, kakak mau kasih tahu, ada satu cara untuk kita bisa melayani dimanapun kita berada, yaitu dengan hidup
sesuai dengan kebenaran firman. Menghidupi firman Tuhan itu sama dengan kita melayani. Ketika kita taat sama orang tua, kita rajin belajar, kita baik hati, kita mengasihi orang, itu adalah bentuk pelayanan kita. Mungkin kita nggak melayani di gereja, tapi kita bisa melayani dimanapun lewat apa? Kehidupan kita, lewat pribadi kita. Lewat pribadi kita yang menggambarkan Kristus hidup di dalam kita. Nah, kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, Tuhan menjamin kita untuk hidup yang kekal. Tuhan memberikan kehidupan yang kekal buat setiap anak-anak Tuhan yang telah melayani Tuhan, yang telah mengikut Tuhan, yang telah menerima kasih karunia untuk hidup yang kekal. Tuhan menjamin itu buat kita setiap anak-anak yang percaya, karena kakak sudah ditebus, adik-adik juga sudah ditebus, maka kita mempunyai hidup, tapi kita juga harus melayani Tuhan. Nah, demikian firman Tuhan. Ayat hafalan hari ini ada di kitab Mazmur 91 ayat 14a. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Gampang kan? Sekali lagi ya. Ayat hafalannya, sungguh hatinya melekat kepadaku. Tapi kakak mau roba, adik-adik bilang gini ya, katanya itu diganti dengan kata nama adik-adik sendiri. Dan kataku itu Yesus. Kakak kasih contoh. Sungguh hati Kak Ito melekat kepada Yesus. Nah, tadi kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sekarang kita tutup firman Tuhan itu dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tadi kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar kebenaran firman Tuhan itu boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami, sehingga menjadi benih-benih firman yang dapat bertumbuh, berbuah, dan buahnya bisa dinikmati oleh orang lain. Berdoa juga Tuhan buat anak-anak, untuk terus mereka hidup dalam takut akan Tuhan, sehingga kehidupan mereka Tuhan membawa dampak dalam lingkungan keluarga mereka, sekolah, dan pergaulan mereka. Biar dimanapun mereka berada Tuhan, biar nama-Mu yang selalu dipermuliakan. Di dalam nama Yesus itu menyerahkan seluruh kehidupan mereka ke dalam tangan-Mu. Amin. Halo adik-adik semuanya. Nah, minggu ini kita akan membuat frame. Siapa yang suka foto? Nah, biasanya yang suka foto-foto itu kalau di rumah, papa atau mama atau di kantor ada print, nah itu bisa minta difotoin. Bisa minta di print fotonya. Terus kalian bisa taruh di sini. Kayak gitu ya, frame-frame. Yuk kita bikin yuk, gimana sih caranya? Apa aja yang kita butuhkan atau kita perlukan untuk kita membuat frame-frame ini ya. Yang kalian bisa siapkan adalah kertas HVS, kertas karton yang agak tebal. Terus kemudian kalau kalian nggak ada, coba tanya mama, "Mah, ada kardus bekas bungkus makanan atau kardus apa aja, yang penting kardus, karton kayak gitu ya." Terus kemudian ini Kak Jeki pakai kertas warna kuning yang bergerigi-bergerigi. Kalau kalian nggak ada, nggak usah beli, tapi cari kardus dari minuman botol kayak gitu, itu kan ada kardusnya. Nah, kalian kelupas, nanti pasti bergerigi-bergerigi seperti ini ya. Kita akan membuat, gimana caranya membuat, ini Kak Caca lagi bikin ini. Kamu lem semua ya Kak? Terus fotonya masuknya dari mana? Oh iya, nah oke, nggak apa-apa Kak Caca. Nah, ini adik-adik semuanya, kalian bisa ambil bekas tempat minum atau apalah gitu yang bentuknya bulat, kalian bikin di sini. Nah, gitu, pakai pulpen ya. Kalau sudah kan jadinya begini. Nah, ini nanti Kakak Caca akan gunting. Kakak Caca akan gunting. Ya, silakan Kak Caca gunting. Kalau itu sudah, kalian juga bikin di sini. Nih, jadi Kak Jeki pakai ini biasanya dipakai buat bubur jeli-jeli kayak gitu loh, atau apapun lah, pokoknya yang bentuknya begini. Itu kalian nih ya, bentuk lingkaran yang pertama, terus
lingkaran yang kedua ini di sininya nih. Nah, itu ininya, di sebelah sininya. Oke ya, bisa ya, lihat ya. Nah, setelah itu baru kita gunting. Nah, ini kalau bagian gunting-gunting Kak Caca nih bagiannya ya. Nanti Kak Caca akan gunting. Setelah digunting, kalian lem. Nih, dilem, tapi mesti disisain di atasnya buat kita naruh fotonya gitu ya. Dilem yang ini di depan seperti ini. Terus jangan lupa adik-adik, di bawah, di belakangnya itu dikasih nih. Ya, dikasih kertas juga untuk dia biar dia bisa berdiri. Seperti ini. Nih, ya. Ini Kak Jeki juga akan buat nah. Ya, jadi bentuk begini aja, gampang. Terus kalian lem di atasnya. Kemudian tempel. Tempelnya jangan terlalu tinggi ya, jadi begini aja di sebelah sini gitu ya. Bisa diturunin sedikit. Nah, terus ini taruh, tuh cantik kan? Nanti kalian bisa pakai kertas warna apa aja, misalnya kertas warna biru, bisa warna orange, bisa warna apa aja yang kalian suka. Pink juga boleh gitu ya. Jadi kalau kalian, coba kalian liatin, kalau ini ada banyak terus dipasang itu keren kan Kak? Ya, makasih Kak Caca. Nah ini tengahnya ini juga dilobangin. Nah itu kita perlu cutter. Adik-adik, kalau kalian yang nggak bisa main cutter jangan ya. Nanti minta tolong mama sama papa aja. Ini Kak Jeki lobangin dulu. Nah ini sudah kan? Iya. Dah, kalau udah terus ditempel kayak tadi. Oke? Gampang ya? Yuk kita bikin yang banyak-banyak ya. Nanti kita pajang di rumah kita. Oke? Ya, sampai ketemu lagi minggu depan dengan kreativitas yang lain. Dadah! Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami juga sudah memuji nama-Mu. Dan sekarang Tuhan, kami mau berdoa bagi orang tua kami, biarlah Engkau memberkati orang tua kami Tuhan, pekerjaan mereka, aktivitas mereka Tuhan. Engkau Allah yang menyertai dan menuntun Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap kami, anak-anak yang ada Tuhan, bersyukur buat adik-adik yang kelas 6 SD kemarin sudah boleh ujian nasional Tuhan. Dan kami mengucap syukur semua berjalan dengan baik. Itu semua karena kasih anugerah-Mu. Dan sekarang Tuhan, kami juga mau berdoa buat bangsa kami, berkati bangsa Indonesia. Kami bersyukur tidak ada terjadi badai, taufan Tuhan yang diramalkan akan terjadi, tapi itu tidak terjadi atas bangsa kami. Kami tahu ini semua campur tangan-Mu Tuhan, karena Engkau telah menjawab doa-doa kami. Kami mengucap syukur buat itu semua. Terima kasih buat bangsa Indonesia, bangsa yang besar ini Tuhan. Dan biarlah Engkau terus berkarya atas bangsa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, doa ini kami semua serahkan hanya di dalam tangan kuasa kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dan adik-adik, Kak Jeki mau berdoa berkat buat kalian semuanya. Yuk angkat tangan kalian seperti ini, dilepaskan berkat buat kalian ya. Bapa, hamba melepaskan berkat yang daripada-Mu menjadi bagian dari setiap anak-anak yang ada Tuhan. Damai sejahtera, sukacita, kecerdasan yang daripada-Mu menjadi bagian dari mereka Tuhan. Dimanapun mereka berada, Engkau Allah yang menyertai mereka, menutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Dan Engkau Allah yang tidak pernah melepaskan mereka Tuhan, sampai Engkau datang kembali menjemput setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin adik-adik semuanya, jangan lupa Tuhan Yesus mengasihi kalian. Kalian berharga, kalian juga spesial buat Tuhan. Sampai ketemu lagi, sarangnya yo.